Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas untuk teman-teman yang lagi melockdown dirinya di rumah dan bekerja dari rumah. Jadi ini konten untuk update di YouTube channelnya Minse di Makanan di Palu YT atau Makanan di Palu YouTube. Nanti kalian bisa namakan konten ini apa, terserah kalian. Sekiranya nanti Minse bisa pilih atau sudah dapat ilhamnya untuk namai hal ini, konten ini mungkin bukan podcast, karena ini cuma dari pemikirannya Minse aja untuk jadi bahan dengan kalian. Minse buka kolom komentar untuk bisa kita jadi bahan untuk bertukar pikiran. Nah, sekarang Minse mau bahas tentang suatu rumah makan di Palu tentunya, yang ada konsep ruangannya atau ambience ruangannya itu berbeda dari rumah makan kebanyakan. Khususnya di Palu, mungkin dia yang pertama. Minse gak mau sebut nama tempatnya, tapi kalau dengar dari yang Minse jabarkan, mungkin kalian tahu itu rumah makan yang mana. Minse sini pribadi mau jadi tempat untuk berbagi dengan kalian. Berdebat juga boleh, asal bahasanya masih terkontrol dengan baik ya. Nah, rumah makan ini Minse sempat kaget waktu pertama kali masuk. Penuh dengan asap, penuh dengan uap. Kan kalau yang asap tuh dari rokok, kalau uap itu yang dari vapor. Nanti Minse jadi bulan-bulanan orang lagi karena salah untuk mendeskripsikan. Jadi di rumah makan ini tempatnya ber-AC, full AC, tapi mayoritas tempatnya ada dua, ada yang non-smoking sama smoking area. Yang smoking areanya lebih dominan, lebih besar tempatnya, range-nya lebih luas, tempat duduknya lebih banyak, AC di mana-mana, ex-house banyak tapi hanya beberapa yang jalan. Jadi kalau masuk di saat jam makan siang lagi rame-ramenya, pasti ruangannya itu seperti sedikit berkabut. Ex-house-nya masih berjalan sih, hanya tidak maksimal. Nah, beberapa kali ada yang Minse lihat di story atau di feed mereka kecewa dengan tempat ini. Katanya sih tempat ini tidak mementingkan orang-orang yang tidak merokok atau tidak nge-vape. Tapi menurut Minse, bagaimana kalau kita yang salah masuk atau kita yang tidak menempatkan diri pada tempat tersebut? You see, saat satu brand itu sudah berkembang dan dia sudah mengambil tempat atau dia sudah menentukan nih mana yang jadi prioritas saya atau target pasar saya yang mana nih. Saat mereka sudah decide dengan baik dan matang, kemudian mereka membuat tempat tersebut, bukan sebaliknya ya, tempat tersebut ada terus karena orang yang mayoritas datang seperti apa, kemudian tempat itu diubah. Nah, itu lain cerita lagi. Tapi semenjak tempat makan ini hadir, kalau saya nggak salah memang dia memprioritaskan untuk orang-orang yang nge-vape, karena pada saat pertama buka itu vape lagi booming-boomingnya kali, kalau nggak salah ya. Nah, karena Minse waktu awal-awal tempat ini buka sempat pergi dengan teman-teman, waktu itu masih S1, masih sekitar 4-3 tahun yang lalu mungkin.
5 tahun yang lalu itu datang memang untuk yang non smoking areanya di tempat yang kecil. Itu mungkin hanya sekitar 3-4 meja untuk 3-4 rombongan datang. Iya sih, untuk skalanya bukan yang kayak yang di smoking area tuh, yang 4-4 orang. Yang di non smoking tuh ada yang 6, 2, terus ya yang lainnya 4 deh. Nah, memang konsepnya sudah seperti itu. Dia memberikan wadah untuk orang-orang yang merokok dan nge-vape untuk masih bisa nyaman di tengah cuaca Palu yang sebentar banyakan panasnya daripada hujannya. Jadi dia create nih tempat untuk bagaimana orang-orang nge-vape, ngerokok itu masih nyaman. Nah, untuk orang-orang yang berpikiran bahwa tempat ini bodoh nih karena tidak melihat konsumen secara menyeluruh. Apalagi yang non smoking banyak. Belum lagi anak-anak, padahal makanannya enak. Bla 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 bla. Ya sih, makanan di sini memang enak-enak dan harganya terjangkau. Itu kalau kita back to our self ya. Kalau kita yang salah memang untuk cari tempat nongkrong, kan kita bisa pindah. Soalnya ini tempat ini sudah menemukan atau memang membuat ciri khasnya sendiri sehingga beda dari tempat yang lain. Tempat yang lain boleh jadi yang smoking areanya kecil dan yang non smoking yang besar, atau malah digabung sekalian jadi malah kita nggak punya pilihan sama sekali kan. Nah, untuk Minse ya pribadi, kakak-kakak deh mungkin yang bisa cari tempat lain. Soalnya tempat ini sudah nggak perlu lagi untuk mencari mencari ikannya. Karena dia sudah membentuk kolam untuk orang-orang tersebut tadi. Kalau memang kakak bawa anak kecil, kalau memang kakak nggak merokok, ya jangan datang ke tempat ini loh. Bukan membela orang yang merokok ya, bukan. Hanya saja kita harus tahu bahwa suatu tempat itu dengan matang akan buka atau membuat jati dirinya seiring berjalannya waktu, atau sudah dari awal memang dia memiliki konsep seperti itu. Kenapa? Kalau ada yang tanya, kenapa sih dia memilih? Mungkin karena dia bertempat di tengah kota, di dekat beberapa kantor yang bisa jadi akses untuk bapak-bapak sekalian yang mayoritas adalah perokok atau kakak-kakak yang nge-vape bisa datang ke situ siang hari pada saat jam istirahat. Dan memang pada saat jam istirahat tempatnya itu rame karena satu ya, makanannya murah, tempatnya nyaman, AC-nya berasa. Walaupun kadang sudah full orang, ya berasanya nggak dingin-dingin amat lah, boleh untuk tidak merasakan panasnya Palu dari luar. Terus apa lagi ya? Musik yang diputar, nyanyian yang diputar, atau yang mereka sajikan, ambience ruangannya juga itu sangat enak, cozy. Kalau untuk Minse sendiri ya cozy. Ada beberapa tempat duduk itu yang mayoritasnya sofa. Jadi kalau untuk Minse yang suka sekali duduk selengehan, cari tempat yang paling nyaman untuk bisa duduk, nah Minse itu suka dengan tempat itu. Teman-teman Minse banyak yang merokok. Kalau datang ke situ, apalagi kalau meeting sore dengan kerabat rekan kerja, itu pasti pilihnya yang smoking area karena Minse menghargai mereka
Enggak juga sih menghargai. Soalnya nanti ini lagi berdebat lagi soal kenapa sih menghargai yang merokok, kenapa sih menghargai yang nge-vape. Ya enggak juga senotabene seperti itu ya, cuma karena tempatnya. Jadi kita menempatkan diri seperti itu. Kalau memang ini jadi permasalahan yang sangat berat, di mana kalian masih suka makan di situ dengan makanannya yang ada, cemilannya yang enak itu loh, yang pisang goreng tipis-tipis pakai terasinya itu loh, enak banget. Itu kan kalian bisa order dari rumah juga, gak harus datang di tempat. Kalaupun kalian mau datang di tempat, ya prepare lebih awal. Terus kalian bisa reservasi kayaknya. Ya bisa reservasi kalau nggak salah. Ya karena Minsa pernah datang, terus ada meja yang direservasi itu. Kalian bisa reservasi sebelum datang nongkrong. Jadi paling tidak kalian aman. Makanan yang kalian suka terpenuhi, bisa makan di situ, bisa nongkrong di situ tanpa terganggu dengan yang merokok. Karena kan punya tempat sendiri kan, walaupun kecil. Terus di situ juga ada akses untuk wifi dan colokan yang lumayan banyak walaupun tidak ada di banyak tempat ya, di tempat duduknya. Tapi boleh banget untuk orang yang rata-rata Minsa lihat datang ke sana itu kerja, terus ada yang buat tugas dari kuliahan. Karena mayoritas yang datang sana enggak ada anak-anak sekolah sih. Adanya anak kuliah sama yang kantoran. Jadi seperti itu. Kenapa kita tidak menempatkan kalau kita ternyata yang salah datang tempat? Kalau kita yang salah datang tempat, berarti kita yang minoritas di situ. Kita lagi yang harus sadar diri, kemana nih harus pergi, kemana nih harus nongkrong. Jangan tiba-tiba dengan gamblangnya bilang di sosial media, makanannya enak, tempatnya enak, ber-AC. Tapi kenapa ada orang-orang bodoh yang merokok dan nge-vape di situ? Lihat lagi ruangannya, Mbak, Mas. Ruangannya itu ada X-House, ada X-House-nya. Jadi kalau ada X-House-nya, udah kebayang dong yang berasap-asap, itu pasti ditelan oleh X-House. Dan berarti tempat itu digunakan untuk orang-orang yang bukan kalangan kita yang tidak merokok. Dia sangat baik loh, masih nyediain tempat untuk yang non-smoking ya, untuk yang tidak merokok. Ya, sekiranya mungkin kolom komentar bisa dijadikan bahan untuk bertukar pikiran. Nanti di komen aja deh. Kalau kalian gimana? Apakah memang kita yang salah pilih tempat, ataukah tempatnya yang salah untuk targeting pasar? Kalau untuk tempat ini, Minsa rasa nggak mungkin karena mereka udah nggak cari lagi target pasar, udah terbentuk emang. Nanti di kolom komentar aja ya, kalian sampaikan apa yang kalian pikir tentang konten ini, tentang isinya. Terus jangan lupa namain kontennya. Apalagi ya, jangan lupa di like kalau tidak suka, dislike kalau suka, atau terserah kalian. Dislike dan like membangun, terutama kritik dan saran. Terima kasih telah mendengarkan Makanan di Palu, terutama mendengarkan Minsa. Mungkin di lain kesempatan Minsa bisa bertanya pada Minbang. Terima kasih untuk sudah mampir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas dari rumah.